Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Astiana Kono, NPM 33230054. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar-dasar pembelajaran biologi. Soal pertama, contoh silabus di kurikulum 2013. Jawab, silabus dalam kurikulum 2013. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas atau semester, kelas 10 semester 1. A. Kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran damai, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. 3. Memahami pengetahuan, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban berkaitan penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan. 4. Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam tanah konkret dan tanah abstrak terkait dengan pengembangan diri. B. Kompetensi dasar. 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks, anekdot, eksposisi, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi baik melalui lisan maupun tulisan. 4.1 Menginterpretasi makna teks, anekdot, eksposisi, laporan observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. C. Materi pembelajaran. 1. Teks anekdot. 2. Teks eksposisi. 3. Teks laporan hasil observasi. 4. Teks prosedur kompleks. 5. Teks negosiasi. D. Kegiatan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi struktur dan kaidah. 2. Menganalisis isi struktur dan kaidah. 3. Memproduksi. E. Penilaian. 1. Tes tulis. 2. Tes lisan. 3. Penugasan. F. Alokasi waktu 24 CP. Kurikulum 2013, silabus ini mencangkup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, pembelajaran, dan penilaian yang harus dilaksanakan. Soal nomor 2, contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kurikulum 2013. Jawab, sekolah SMA Negeri 1. Pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester, kelas 10 semester 1. Anekdot, alokasi waktu 2 kali 45 menit. A. Kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya. 2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, proseduralogis, tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam tanah konkret dan tanah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi dasar. 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks. 4.1 Menginterpretasi makna teks. Indikator kompetensi. 3.1.1 Mengidentifikasikan struktur teks. 3.1.2 Menganalisis kaidah kebahasaan teks. 4.1.1 Menafsirkan makna teks. 4.1.2 Memproduksi teks listen. C. Materi pembelajaran. 1. Pengertian teks. 2. Struktur teks, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 3. Kaidah kebahasaan teks. Kegiatan pembelajaran pendahuluan 10 menit. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti 70 menit. Pertama, siswa mengamati contoh teks yang disajikan guru. Yang kedua, siswa mengidentifikasi struktur teks. Yang ketiga, siswa menganalisis kaidah kebahasaan teks. Yang keempat, siswa menafsirkan makna teks. Yang kelima, siswa memproduksi teks secara lisan. Yang ketiga, penutup 10 menit. Yang pertama, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan umpan balik dan refleksi. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan salam. Yang keempat, penilaian. 1. Penilaian sikap, observasi salam pembelajaran. Soal yang ketiga, contoh ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Jawab, sekolah SMA Negeri 1, pelajaran biologi, kelas atau semester kelas 11 semester 1, tema sistem pencernaan, alokasi waktu 4x45 menit. A. Kompetensi dasar. 3.5 Menganalisis struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia dan tumbuhannya dengan kesehatan. 4.5 Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada sistem pencernaan yang menyebabkan
gangguan kesehatan melalui berbagai media presentasi. B. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ sistem pencernaan pada manusia. 2. Siswa dapat menganalisis proses pencernaan makanan pada manusia. 3. Siswa dapat menjelaskan kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. 4. Siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada sistem pencernaan melalui presentasi. C. Aktivitas terpadu pembelajaran. 1. Mengamati video atau gambar tentang sistem pencernaan manusia 10 menit. 2. Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ sistem pencernaan 20 menit. 3. Praktikum sederhana untuk menganalisis proses pencernaan makanan 40 menit. 4. Struktur khusus menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan 30 menit. 5. Presentasi hasil analisis kelainan sistem pencernaan 30 menit. 6. Refleksi dan umpan balik 10 menit. D. Penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan tes tertulis. 2. Penilaian keterampilan, penilaian praktikum dan penilaian presentasi. 3. Penilaian sikap, observasi selama pembelajaran. Sumber belajar. Yang pertama, buku teks biologi kelas 11. 2. Video atau gambar sistem pencernaan manusia. 3. Alat dan bahan praktikum sederhana. Soal nomor 4, perbandingan antara 1. Silabus kurikulum 2013, 2. RPP kurikulum 2013, 3. ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Persamaan. 1. Tujuan pembelajaran. Ketiganya bertujuan untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Pendekatan pembelajaran. Ketiganya menggunakan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. 3. Komponen utama. Ketiganya memuat komponen utama dalam perencanaan pembelajaran seperti identitas, kompetensi, materi, kegiatan, dan penilaian. Perbedaan. 1. Struktur dan format. Silabus kurikulum 2013 memiliki struktur yang lebih baku dan terperinci. B. RPP kurikulum 2013 memiliki format yang lebih terstruktur dan berpusat pada guru. C. ATP kurikulum Merdeka memiliki format yang lebih fleksibel dan terintegrasi. 2. Kedalaman dan cakupan. Silabus kurikulum 2013 bersifat umum dan mencakup garis besar pembelajaran. B. RPP kurikulum 2013 lebih rinci dan spesifik untuk satu pertemuan pembelajaran. C. ATP kurikulum Merdeka lebih komprehensif dan mencakup berbagai aktivitas terpadu. 3. Fokus pembelajaran. Silabus kurikulum 2013 lebih berfokus pada pencapaian kompetensi. B. RPP kurikulum 2013 lebih berfokus pada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. C. Kurikulum Merdeka
lebih berfokus pada aktivitas terpadu yang terpusat pada siswa. 4. Penilaian. Silabus kurikulum 2013 mencakup penilaian hasil belajar secara umum. B. RPP kurikulum 2013 lebih menekankan pada penilaian hasil belajar. C. ATP kurikulum merdeka mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap terintegrasi. 5. Sumber belajar. Silabus kurikulum 2013 mencantumkan sumber belajar secara umum. B. RPP kurikulum 2013 cenderung menggunakan sumber belajar yang lebih konvensional. C. ATP kurikulum merdeka menggunakan sumber belajar yang lebih beragam termasuk penggunaan teknologi digital. Secara garis besar, silabus kurikulum 2013 bersifat umum dan berfokus pada pencapaian kompetensi. RPP kurikulum 2013 lebih terstruktur dan berpusat pada guru. Sedangkan ATP kurikulum merdeka lebih fleksibel, terintegrasi, dan berpusat pada siswa. Namun ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.